Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Cobra. Pada tahun 1986 di Amerika, tindakan kejahatan sangatlah merajalela di mana ada perampokan bersenjata di setiap 11 detik, pembunuh setiap 24 menit, dan 250 pemerkosaan dalam sehari. Di sini kita diperlihatkan kelompok gangster yang sadis dan brutal yang bernama Nice Laser. Di mana mereka hendak melakukan kudeta dan berambisi untuk membentuk tatanan dunia baru yang dipimpin oleh mereka. Pagi harinya salah satu dari mereka, kita sebut saja namanya Gibran, mulai menjalankan aksi brutalnya dengan memasuki salah satu toko di kota itu lalu membombardir seisi toko. Tidak butuh waktu lama akhirnya para polisi telah tiba dan mengepung tempat tersebut karena telah terdesak membuat Gibran semakin gila dan dengan keji membunuh salah satu sandera yang hendak kabur. Para polisi pun kebingungan dan memanggil letnan polisi sadis yang bernama Cobra untuk meminta bantuan mengatasi Gibran yang brutal. Setibanya di lokasi, Cobra langsung beraksi untuk menangkap Gibran. Dalam situasi seperti ini, Cobra tak ingin gegabah. Ia memutuskan untuk bermain-main dengan Gibran terlebih dahulu. Setelah puas, Cobra langsung menodong dan meminta Gibran untuk menyerah. Namun di sini Gibran malah ceramah dan mengatakan, jika kelompok mereka akan membentuk tatanan dunia baru yang dipimpin oleh kelompok mereka. Namun Cobra tak peduli dan langsung mengirim Gibran ke akhirat. Setibanya di luar, Cobra langsung disambut oleh belasan wartawan yang terus mempertanyakan kenapa Gibran harus dibunuh. Bukannya semua orang memiliki hak untuk hidup? Mendengarkan ucapan itu membuat Cobra sangat marah dan langsung menyodorkannya ke mayat pengunjung yang dibunuh Gibran sebelumnya. Cobra sambil berkata, bagaimana jika korban tersebut adalah anggota keluargamu? Mendengar hal itu langsung membuat si wartawan terdiam membisu. Pada saat hendak pulang, Cobra tak sengaja menyenggol mobil orang hingga membuat si pemilik marah. Namun dengan santainya Cobra merobek baju orang tersebut lalu pergi pulang. Sungguh sadis sekali. Setibanya di rumah, Cobra mendengar berita yang menyiarkan kekejaman gangster yang saat ini semakin anarkis dan brutal, di mana mereka secara terang-terangan mempublikasikan tindakan mereka. Mendengar berita itu membuat Cobra sangat khawatir dan merasa tak tenang. Malam harinya gangster tersebut lagi-lagi ingin menunjukkan kesadisan mereka kepada publik dengan cara membunuh seseorang. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan calon korban berikutnya, yaitu salah satu wanita pegawai toko. Wanita tersebut pun hendak kabur, namun apalah daya, gangster tersebut langsung menyerang dan menikam korban sampai tewas. Di malam berikutnya, lagi-lagi mereka menjalankan aksinya dengan yang sama. Mereka mengikuti si calon korban secara acak. Setelah bertemu, mereka langsung menyerang korban sampai tewas. Namun pada saat itu aksi mereka diketahui oleh salah satu wanita yang sedang lewat. Ia bernama Ingrid. Ingrid pun ketakutan dan bergegas kabur dari sana. Akibatnya saat ini Ingrid ditandai untuk diburu dan dibunuh, karena Ingrid adalah saksi kunci pembunuhan mereka. Terlebih lagi Ingrid mengetahui detail wajah mereka. Keesokan harinya para polisi sangat geram akibat ulah gangster ini yang semakin brutal dan dengan sadis membunuh warga sipil yang tak berdosa. Cobra pun mengajak rekannya yang bernama Bobby untuk menyelidiki dan mencari info tentang gangster ini. Karena sampai saat ini kepolisian masih belum bisa mengungkap dan menangkap gangster tersebut karena kurangnya bukti dan saksi. Dan faktanya sampai saat ini ternyata Ingrid belum sama sekali membocorkan kejadian yang ia lihat di malam pembantaian itu.
Sehingga sampai saat ini para polisi belum mengetahui sketsa wajah dari para pelaku dan misi pencarian pun dimulai. Cobra bersama Bobby mencari info tentang gangster tersebut di berbagai tempat mulai dari rumah bordil cafe dan bar, akan tetapi usaha mereka sia-sia karena gangster ini sangat cerdik dalam beraksi. Scene berpindah ke Ingrid yang sedang melakukan suatu pekerjaannya sebagai model. Sedangkan anggota geng ini ia bersiap memburu Ingrid untuk dibunuh. Dia adalah Frank yang merupakan bos di geng tersebut. Setelah selesai bekerja, Ingrid pun bersiap untuk pulang. Di sini ia ditemani oleh temannya yang bernama Robert. Di sini Robert mencoba untuk merayu Ingrid agar mau tidur dengannya. Di tengah perbincangan, gangster yang diketuai oleh Frank telah tiba di parkiran untuk membunuh Ingrid dari belakang. Gangster tersebut langsung menghantam Robert sampai KO, sedangkan Ingrid sangat ketakutan dan lari terbirit-birit. Beruntung ada salah satu security yang datang membantu, namun sayang tembakan security tersebut semuanya meleset sehingga ia berakhir mengenaskan. Melihat itu, Ingrid pun memanfaatkan momen untuk bersembunyi dari kejaran Frank dan anak buahnya. Frank pun kebingungan karena tak menemukan keberadaan Ingrid dan ia langsung bergegas pergi dari lokasi karena para polisi telah tiba di sana. Di rumah sakit, Ingrid diinterogasi oleh Cobra dan Bobby. Mereka menanyakan ciri-ciri dari gangster tersebut. Dengan senang hati Ingrid memberitahukan ciri-ciri sekaligus apa yang ia lihat di malam sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Ingrid, akhirnya Cobra berhasil menggambar wajah si ketua gangster yaitu Frank. Untuk memperjelas fakta, Cobra akan ke kantornya terlebih dahulu untuk menyelidiki sidik jari di pakaian Ingrid. Dan Cobra menyuruh Tony untuk tetap stay menjaga Ingrid di rumah sakit. You're a good citizen. Scene berpindah ke Frank yang sangat marah karena telah gagal membunuh Ingrid. Tidak lama kemudian datanglah anak buah Frank yang datang memberikan informasi lokasi Ingrid saat ini. Dengan cepat Frank langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk membunuh Ingrid. Scene kembali lagi ke Cobra yang menelepon Bobby untuk menanyakan situasi di rumah sakit. Bobby pun terkejut karena ia saat ini berada di kantor Cobra. Menurut info dari kantor, Cobra memintanya untuk mencarikan suatu berkas di sana. Mendengar hal itu, Cobra pun menyadari jika Bobby sedang dikelabui oleh gangster dan Cobra langsung menyuruh Bobby untuk bergegas pergi ke rumah sakit. Baru saja hendak keluar, Cobra langsung dihantam oleh dua anak buah Frank yang hendak membunuhnya, akan tetapi dengan mudah Cobra mengatasi dua geng tersebut. Sedangkan di rumah sakit, Frank telah siap dengan pisaunya untuk membunuh Ingrid dengan menyamar sebagai cleaning service. Frank bisa bergerak bebas untuk mencari kamar Ingrid dirawat. Setelah menemukannya, Frank langsung menikam kasur Ingrid, akan tetapi Ingrid tak ada di sana. Ingrid yang melihat itu langsung bergegas kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Ingrid yang berhasil kabur langsung membunyikan alarm kebakaran sehingga membuat kepanikan semua orang. Dengan begitu lagi-lagi Ingrid berhasil lolos dari maut. Tidak lama kemudian datanglah Cobra yang langsung menenangkan Ingrid. Setibanya di kantor, Cobra dimarahin habis-habisan oleh atasannya karena Cobra telah menyembunyikan saksi dari kepolisian. Terlebih lagi Cobra ternyata memiliki sketsa wajah dari bos gangster. Mereka pun meminta agar Ingrid disembunyikan di kantor polisi saja agar meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kekacauan terjadi menurutnya di kantor Ingrid dalam bahaya. Cobra merasa jika gangster ini memiliki orang dalam di kepolisian untuk menghindari banyaknya jatuh korban. Lagi Cobra akan membawa Ingrid ke sebuah desa terpencil karena di sana penduduknya tidak terlalu ramai. Para atasan pun tak bisa berkata-kata lagi dan membiarkan Cobra melakukan rencananya. Sebelum pergi ke desa, Bobby memperkenalkan salah satu anggota Polwan yang akan ikut membantu mereka mengawal dan menjaga Ingrid di desa. Kita sebut saja namanya Susan. Dan baru saja mereka hendak pergi, ternyata sudah ada beberapa anggota geng yang telah stay menunggu mereka. Tanpa basa-basi mereka langsung menyerbu Cobra dan Bobby sehingga baku tembak pun tak bisa dihindarkan.
Dengan kemampuan yang ia miliki dengan sangat mudah Cobra mengelabuhi sambil menembaki mereka hingga tersisalah bos gangster yaitu Frank akan tetapi di sini mobil Cobra oleng dan terbalik beruntung tak sampai membunuh mereka namun Frank merasa gentar dengan kesadisan Cobra dan ia pun memutuskan untuk kabur dari lokasi. Atas kejadian sebelumnya membuat Cobra lagi-lagi dimarahi oleh atasannya menurut mereka Cobra sangat membahayakan keselamatan dari Ingrid mereka berniat menggantikan Cobra dengan polisi lain untuk menjaga Ingrid dan menyuruh Ingrid untuk tetap saja di kantor akan tetapi Cobra tetap kokoh teguh pada tujuannya untuk membawa Ingrid keluar kota dan misi pun dimulai. Cobra membawa Ingrid untuk kabur dari kota dan bersembunyi di sebuah lokasi. Ia juga ditemani oleh Bobby dan Susan yang ikut dalam misi penjagaan. Di dalam mobil Inggris mengungkapkan ketakutannya jika ia akan dibunuh oleh Frank bersama gengnya namun Cobra mengatakan jika itu tidak akan jadi selagi masih ada ia di samping Ingrid mendengar hal itu membuat Ingrid sedikit tenang dan mulai jatuh hati kepada Cobra. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk berhenti sebentar mengisi BBM sembari memberi minum dan makanan ringan setelah itu melanjutkan perjalanan. Scene berpindah ke anggota gangster yang berkumpul dan bersiap untuk melakukan perburuan besar-besaran kepada Ingrid. Kembali lagi ke Cobra dan rekan-rekan yang saat ini sedang berhenti sejenak di kafe untuk makan. Di tengah perbincangan Cobra sedikit menaruh curiga kepada Susan yang terlihat seperti gelisah. Singkat cerita mereka telah tiba dan bersembunyi di salah satu hotel. Di sini Cobra menghampiri Susan yang lagi-lagi terlihat mencurigakan karena Ingrid yang membutuhkan penjagaan dengan terpaksa Cobra harus satu kamar dengan Ingrid. Cobra yang merasakan hal yang tidak beres langsung mempersiapkan persenjataan bila saja gangster tersebut datang menyerbu mereka. Tiba-tiba Ingrid terbangun dan mengajak Cobra untuk melakukan gituan dan siapa sih yang mau nolak jelas Cobra tak menolak dan terjadilah yang seharusnya terjadi. Sedangkan gangster tersebut kini telah tiba di desa dengan mengerahkan semua anggota mereka untuk memburu dan membunuh Ingrid. Singkat cerita pagi pun tiba di saat mereka hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba Susan hilang entah kemana pada saat itu pula ternyata gangster telah tiba dan di sana juga ternyata ada Susan benar saja ternyata Susan adalah salah satu anggota gangster yang berada di sana dan dengan cepat Cobra langsung membawa Ingrid masuk ke dalam motel. Di dalam Cobra menyuruh Ingrid untuk tetap merunduk lantai sedangkan ia akan mengurus para gangster seorang diri dengan kemampuan yang ia miliki dengan sangat mudah Cobra membantai satu persatu anggota geng yang menyerbu mereka. Di tengah pertempuran Bobby tertembak beruntung tidak sampai membunuhnya karena situasi semakin memburuk. Cobra dan Ingrid bergegas pergi dari sana menggunakan mobil pick-up. Akan tetapi para gangster tak tinggal diam mereka terus memburu Cobra dan Ingrid kemanapun. Namun dengan keberaniannya Cobra membantai mereka dari atas bak mobil. Hingga akhirnya Ingrid dan Cobra berhenti di salah satu kebun jeruk dan mencoba bersembunyi namun tetap saja para gangster terus memburu kemanapun. Di sini Cobra menyuruh Ingrid bersembunyi ke salah satu pabrik di sana sedangkan ia akan mengurus para gangster yang tersisa. Akan tetapi dari belakang Susan mengikuti Ingrid secara diam-diam untuk dibunuh. Setibanya di pabrik Susan langsung mencoba menembak Ingrid namun tembakannya melesat dan malah mengenai penjaga pabrik. Cobra pun menyusul untuk melindungi Ingrid akan tetapi para gangster terus memburunya kemanapun. Dengan kecerdikannya Cobra membuat jebakan granat di selit mesin. Setelah gangster datang Cobra langsung menembak granat tersebut hingga meledak. Pada saat Ingrid hampir ditembak beruntung Cobra datang tepat waktu dan langsung menembak Susan hingga tersisalah pemimpin geng yaitu Frank. Pada saat mereka berhadapan Frank mencoba mengingatkan Cobra jika ia tak bisa membunuhnya karena ia juga punya hak untuk hidup dan dilindungi.
oleh hukum, namun dengan tegas Cobra mengatakan jika hukum tak berlaku padanya. Pada saat Cobra hendak menembak Frank, tiba-tiba dari belakang ada Susan yang menggagalkannya hingga akhirnya Cobra dan Frank memutuskan untuk berduel tanpa menggunakan pistol. Di awal-awal Frank menguasai pertarungan tersebut hingga akhirnya Cobra berhasil memberikan perlawanan dan langsung mengaitkan Frank ke salah satu kail yang berjalan ke arah api. Dengan begitu Frank berakhir tragis, menjadi ayam panggang. Setelah semuanya selesai, para polisi dan ambulans pun datang melihat jika Cobra berhasil menumpas gangster tersebut. Para atasan Cobra sangat malu dan mengatakan jika Cobra butuh sesuatu tinggal bilang saja. Cobra pun berkata jika ia memerlukan mobil, sedangkan si kacamata kini ia sangat menyesal telah meragukan Cobra. Ia pun mengajak salaman dan berkata untuk tidak saling dendam. Cobra yang masih kesal langsung memberikan pukulan tepat di batang hidung si kacamata dan film diakhiri dengan Cobra yang pergi dengan Ingrid. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.